Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hati Nurani. Kemarin tentu kita sudah tahu bersama bahwa salah satu aktris yang fenomenal, bahkan mungkin sering meramaikan dunia infotainment dengan berbagai macam kontroversialnya. Siapakah dia? Nikita Mirzani resmi dijebloskan ke penjara dalam waktu 20 hari ke depan. Belum maju, Pak. Oke. Kasih jalan dulu, Pak. Oke. Kita mundur. Kita jalan, Pak. Iya. Ditulis di detik.com, Kejari Serang akhirnya resmi menahan Nikita Mirzani selama 20 hari. Nikita ditahan atas kasus pencemaran nama baik kepada Dito Mahendra. Nah, ini hal yang menarik terkait undang-undang ITE ini. Ini sudah banyak makan korban. Bahkan beberapa akademisi meminta untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang ITE yang multitafsir. Pada tahun 2016 ada 16 kasus ITE. Di tahun 2017 kasus ITE meningkat dengan total 48. Kasus ITE masih meningkat di tahun 2018 dengan 96 kasus. Dan di tahun 2019 mencapai 170 kasus. Di tahun 2020, jumlah kasus ITE mencapai angka 217. Sementara baru di kuartal 1 tahun 2021, kasus ITE mencapai 108 kasus. Nah, oleh karena itu, beberapa akademisi dan ahli hukum itu mengajukan untuk dilakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Khususnya pada pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan mengandung unsur sara. Pada tahun 2019 kemarin, Undang-Undang ITE sampai 2021 itu kaitannya dengan politik. Sudah makan banyak korban, khususnya yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Presiden kita, Joko Widodo, itu paling banyak itu diterpa isu-isu sara yang disebarkan melalui elektronik. Mulai dari isu PKI, yang terbaru ini ijazah palsu. Pemerintah pun mengusulkan revisi Undang-Undang ITE secara terbatas terhadap pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Seperti apa bunyi Undang-Undang ITE pada pasal 27 ayat 3 tersebut? Disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Nah, ini sudah dilakukan revisi. Bunyinya seperti ini. Pasal 27 ayat 3 berbunyi. Ini pasal bunyi revisinya ya. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan atau antar golongan. Kalau kita lihat grup-grup WA ya, itu banyak sekali berseliweran berita-berita entah itu benar atau hoax ya. Terkadang masyarakat kita itu sering terpengaruh dengan berita-berita yang tersebar di grup-grup WhatsApp, apalagi para ibu-ibu ya, yang dimana beritanya kadangkala itu menyerang salah satu pejabat publik, bahkan presiden sekalipun. Itu seringkali tersebar berita-berita atau link yang itu menurut kita tidak semuanya benar, bahkan cenderung kepada hoax. Nah, masyarakat awam ketika terus-menerus menerima link berita-berita tersebut di grup-grup WhatsApp, khususnya para ibu-ibu, itu terkadang termakan dengan berita-berita hoax seperti itu. Sehingga kadangkala itu menimbulkan gonjang-ganjing politik nasional. Nah, oleh karena itu kita harus mendukung aparat penegak hukum, apalagi sudah diterbitkan SKB ya, surat keputusan bersama oleh Menkominfo dan Kapolri dan juga Kejaksaan terkait Undang-Undang ITE tersebut. Nah, kita sebagai pengguna sosial media harusnya lebih bijak dalam menggunakan atau berselancar di media sosial. Menurut Kemenkominfo, ada 204 juta lebih penduduk Indonesia atau rakyat Indonesia yang aktif menggunakan sosial media. Salah satu praktisi hukum menyebut kadangkala pasal 27 ayat 3 kerap dianggap oleh masyarakat melanggar kebebasan berekspresi. Sebenarnya sudah mengakomodir HAM. Oleh karena itu, pasal 27 ayat 3 sudah 10 kali di judicial review tapi selalu gagal. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari human rights, bahkan bagian dari constitutional right. Hak yang ada di konstitusi. Tapi jangan lupa, kebebasan berekspresi kita itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi tidak ada kebebasan yang betul-betul absolut. Tetap ada batasan. Hak orang lain juga harus kita hormati. Akhirnya, dalam revisi Undang-Undang ITE yang terbaru ini sudah mempersempit ruang multitafsir terhadap Undang-Undang ITE tersebut, sehingga penegakan hukum bisa lebih objektif dan rasional. Dan kita sebagai pengguna sosial media untuk lebih bijaksana dalam berselancar di dunia media sosial. Terima kasih sahabat channel Hati Nurani sudah menonton vlog saya pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.